Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Penguji serta hadirin yang berbahagia. Hari ini, Selasa 20 Juli 2020, Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta akan menguji secara terbuka seorang promovendus, Saudara Pawenari, Program Studi Ilmu Manajemen, Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Promovendus kami silahkan ke depan. Yep. Selanjutnya kepada Ketua Dewan Penguji, kami silahkan membuka acara ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji Profesor Dr. Kamaluddin SEMM, Profesor Dr. Dedi Purwana Embus, Dr. Ari Sabtono MPD, Profesor Dr. Billy Tunas Master of Science, Profesor Dr. Hamida SEMSI, dan hadirin yang berbahagia, telah hadir 32 partisipan yang menyaksikan sidang ujian terbuka dari Saudara Pawenari. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini, Senin 20 Juli 2020, diadakan sidang promosi doktor atas nama Promovendus Pawenari. Saudara Pawenari akan mempertahankan disertasinya yang berjudul Studi Kausal, Budaya Organisasi, Teamwork, dan Knowledge Management terhadap kinerja karyawan bidang manajemen proyek konstruksi engineering recruitment construction. Dengan ini saya nyatakan sidang secara resmi dibuka. Kepada Profesor Dr. Billy Tunas, Master of Science, untuk menyampaikan pidato pertanggungjawaban akademik dari Saudara Promovendus. Disilakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan ini saya akan membacakan tentang pidato pertanggungjawaban akademik dalam rangka ujian terbuka Program Doktor Ilmu Manajemen MSDM Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta tanggal 20 Juli 2020. Identitas Promovendus, nama Pawenari, tempat tanggal lahir Palembang 19 Januari, berarti 44 tahun yang lalu. Riwayat pendidikan tinggi, 1. Sarjana S1 Teknik Elektro Universitas Sriwijaya Palembang. Magister S2 Teknik Industri Universitas Indonesia Jakarta. Ketiga, program Doktor S3 Ilmu Manajemen, program studi Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Jakarta. Masuk pada tahun 2017. Promovendus sudah menyelesaikan studi kelas atau pertemuan langsung pada proses belajar mengajar dan telah menyelesaikan rangkaian akademik yang sudah dilalui sebagai berikut. Lulus ujian komprehensif pada tanggal 23 Maret 2019. Lulus ujian proposal pada tanggal 16 Agustus 2019. Lulus review eksternal pada tanggal 24 Februari 2020. Kemudian lulus ujian hasil atau kelayakan pada tanggal 13 April 2020. Lulus ujian tertutup pada tanggal 16 Juni 2020. Dan hari ini akan digelar promosi doktor sebagai bentuk pertanggungjawab akademik Promovendus. Riwayat pekerjaan. Promovendus adalah seorang praktisi dunia industri sejak tahun 2005. Jabatan yang pernah dijalaninya mulai dari electrical engineer, site manager,
Production Manager, Procurement Manager, PPC, and Engineering Manager. Dan pada tahun 2015 dipromosi sebagai General Manager Operation. Terakhir dipercaya sebagai Vice President Operation sejak tahun 2017. Promofendus merupakan anggota Persatuan Insinyur Indonesia. Promofendus merupakan pemegang PII Award dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan kategori Adidharma Rekayasa. Promofendus juga mengabdikan diri sebagai dosen dan konsultan Electrical and Project Management pada Institut Teknologi PLN sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Ringkasan disertasi Promofendus adalah A. Judul disertasi, studi kausal budaya organisasi, teamwork, dan knowledge management terhadap kinerja karyawan bidang manajemen proyek, konstruksi, engineering, procurement, construction. Uraian singkat tentang isi disertasi, penelitian ini meneliti kinerja karyawan dengan unit analisisnya sebagai unit analisisnya. Adalah karyawan dari berbagai departemen pada divisi produksi seperti PPIC, engineering, procurement, construction fabrication, dan quality control yang mengeksplor kegiatan manajemen proyek pada proyek konstruksi, engineering, procurement, and construction di Bakri. Terus penelitian ini menelusuri potensi dampak dari budaya organisasi, teamwork, dan knowledge management pada kinerja karyawan sehingga akan kompetitif untuk penyelesaian proyek yang tepat waktu. Beberapa tujuan penelitian yang dilakukan sini adalah meninjau kinerja karyawan terdahulu, menilai faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada manajemen proyek, mengeksplor hubungan setiap faktor kinerja karyawan, menelusuri penelitian untuk beberapa teori dasar untuk mempermudah strategi manajerial mencapai pengembangan dalam kinerja karyawan ke depannya. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder menggunakan studi literatur dan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan dengan menggunakan kuesioner. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini yaitu partial least square structural equation modeling dengan melakukan analisis hipotesis sebanyak 7 hipotesis untuk menemukan pengaruh langsung positif yang dimiliki masing-masing variabel terhadap kinerja karyawan. Hasil pengujian menunjukkan 5 dari 7 hipotesis penelitian diterima, sementara 2 hipotesis ditolak karena hasil kalkulasi menunjukkan tidak terpengaruh langsung positif antara variabel yang diuji. Variabel tersebut adalah pengaruh variabel knowledge management terhadap teamwork dan knowledge management terhadap kinerja melalui teamwork. Kebaharuan atau novelty dari konstruksi hasil penelitian ini adalah penelitian ini menghasilkan model kinerja karyawan pada bidang manajemen proyek dengan variabel budaya organisasi, teamwork, knowledge management terhadap kinerja. Penelitian lain pada umumnya seringkali membahas tentang pengaruh budaya organisasi dan teamwork terhadap peningkatan kinerja di perusahaan. Belum ditemukan penelitian sebelumnya yang mengerucutkan analisis performa kinerja pekerjanya yang berada di bawah pengaruh knowledge management yang diterapkan oleh perusahaan, baik secara metode maupun aplikasi. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini juga tidak hanya terbatas pada pembuatan model yang menggabungkan 3 variabel berupa budaya organisasi, knowledge management, dan teamwork, namun juga berkontribusi menambahkan literatur yang meneliti pengaruh knowledge management terhadap peningkatan kinerja karyawan, terutama di perusahaan pada bidang konstruksi, khususnya engineering, procurement, construction. Alasan disertasi ini layak untuk ujian terbuka, penelitian ini sudah mengikuti kaidah penelitian ilmiah dan selama proses penelitian sudah dilakukan bimbingan secara intensif dengan promotor dan kopromotor serta koordinator program studi. Luaran penelitian ini sudah dipresentasikan kepada International Conference on Humanities, Education, and Social Science pada 20 November 2019.
telah terpublikasikan di Academic of Strategic Management Journal, volume 19, issue number 2, periode Mei 2020, terindeks Scopus Q2 dengan judul Performance Evaluation Factors on Project-Based Organization, a Causal Study in Indonesia. Disertasi ini juga sudah mendapatkan sertifikat pencatatan ciptaan (HAKI) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 24 Juni 2020. Hasil ujian terbuka dan kelulusan sepenuhnya diserahkan kepada integritas dan otoritas akademik para penguji. Jakarta, 20 Juli 2020, promotor dan kopromotor Profesor Dr. Billy Tunas MSc dan Dr. Ari Sabtono MPD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Billy Tunas. Selanjutnya Pak Pawenari. Sudah siap? Ya. Apakah saudara sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat, Prof. Berkat doanya, Prof. Ya, siap untuk diuji? Siap, Prof. Insya Allah, Prof. Baik, silakan saudara memaparkan hasil penelitiannya dalam disertasi selama kurang lebih 20 menit. Selanjutnya saudara akan diuji oleh penguji eksternal, internal, dan terakhir oleh Direktur Pascasarjana. Selanjutnya diumumkan yudisium kelulusan saudara dan pembacaan riwayat hidup dan sidang ujian terbuka akan ditutup. Silakan untuk yang pertama memaparkan disertasinya selama kurang lebih 20 menit. Baik, terima kasih Ketua Dewan Penguji, beserta tim penguji, beserta para hadirin yang berbahagia. Izinkan saya memaparkan video presentasi disertasi saya kurang lebih 20 menit sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Pawenari, mahasiswa Pascasarjana program doktoral Universitas Negeri Jakarta angkatan 2017. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Komarudin, yang terhormat Ibu Direktur Pascasarjana, yang terhormat Profesor Dr. Nadiro, yang terhormat Ibu Koordinator Program Studi Ilmu Manajemen, Profesor Dr. Hamidah. Juga para penguji baik eksternal maupun internal, Bapak Profesor Dr. Kamaludin dan Bapak Profesor Dr. Dedi Purwana. Yang saya banggakan, yang saya cintai, para promotor dan co-promotor saya, Bapak Profesor Dr. Billy Tunas dan Bapak Dr. Ari Sabtono. Istri dan anak-anak saya tercinta, serta teman-teman yang mohon maaf saya tidak sebutin namanya satu persatu. Adapun judul disertasi saya adalah Studi Kausal, Budaya Organisasi, Teamwork, dan Knowledge Management terhadap kinerja karyawan bidang Project Management, khususnya Engineering, Performance, dan Construction. Di dalam dunia industri terdapat dua tipe pekerjaan, yaitu yang pertama adalah mass production, yang kedua adalah project management. Penelitian kami adanya di PT Bakri Construction berada di Cilegon, merupakan salah satu perusahaan bergerak di bidang project management. Adapun unit analisis yang kita lihat adalah karyawan. Dari beberapa karyawan, khususnya di bidang divisi operasional. Data terakhir menunjukkan bahwa kita melihat data penilaian karyawan
terhadap kinerja karyawan tahun 2016 dan 2018. Data penilaian performance appraisal 3 tahun terakhir dari tahun 2016, 17, dan 18 bahwa terjadi penurunan kinerja pada K2, K4, K5, K6, dan K7. Adapun kami coba memasukkan nilai-nilai K tersebut ke dalam dunia ilmiah, karena selama ini penilaian mereka terhadap dunia praktisi, dunia lapangan. Jadi performance appraisal mereka nilai terhadap sikap, perilaku, teori dan aplikasi, teamwork, loyalitas, dan keselamatan kerja. Setelah kami masukkan ke dalam bentuk ilmiah bahwa K2, K6, K7 merupakan budaya organisasi, K4 merupakan knowledge management, dan K5 merupakan teamwork. Perumusan masalah. 1. Apakah budaya organisasi berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan? 2. Apakah teamwork berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan? Yang ketujuh adalah apakah knowledge management berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui teamwork? Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, pengaruh langsung teamwork terhadap kinerja karyawan, mengetahui dan menganalisis pengaruh tidak langsung knowledge management terhadap kinerja karyawan melalui teamwork. Berikut adalah beberapa teori kinerja yang kita ambil dari beberapa jurnal literatur review, didapat definisi konseptual dan definisi operasional. Begitu pula dengan kajian pustaka perihal budaya organisasi, kita lihat dari beberapa jurnal atau review jurnal yang ada, maka kita juga tarik kesimpulan dari definisi konseptual dan definisi operasional sebagai berikut. Nah, begitu pula dengan kajian teori pustaka terhadap teori teamwork dari beberapa jurnal, kita ambil definisi konseptual dan definisi operasional sebagai berikut. Selanjutnya, kita juga melihat kajian pustaka dari teori knowledge management. Referensi dari beberapa jurnal juga, kita ambil definisi konseptual dan definisi operasional. Selanjutnya, kami coba membuat matrik penelitian yang relevan, di mana pada matrik tersebut bisa terlihat di mana hubungan antara budaya organisasi terhadap kinerja, teamwork terhadap kinerja, knowledge management terhadap kinerja, atau 2 di antaranya, bahkan ada yang 3 di antaranya sebagai berikut. Adapun kerangka pemikiran konseptual dari beberapa variabel terdiri dari beberapa indikator. Variabel X1 adalah budaya organisasi, variabel X2 adalah teamwork, variabel X3 adalah knowledge management, kinerja adalah Y1. Masing-masing variabel memiliki beberapa indikator. X1 atau budaya organisasi memiliki 20 indikator. X2 teamwork memiliki 17 indikator. X3 knowledge management memiliki 17 indikator, dan Y1 kinerja memiliki 27 indikator. Desain penelitian, data kami ambil data primer dan data sekunder. Data primer dari data-data kuesioner terlampir. Data sekunder adalah informasi-informasi dari data-data bagai konstruksi dan informasi umum yang bersifat lainnya yang sifatnya membantu. Adapun teknik dan pengumpulan sampel. Populasi adalah jumlah karyawan yang ada di Bagai Construction, khususnya divisi operation yang ada di Cilegon. Total karyawan 300 orang. Adapun sampel yang kita ambil adalah 150 orang. Dari 150 orang, unit analisis yang kita ambil dari berbagai macam karyawan dari berbagai divisi, khususnya divisi operation.
adalah PPIC, Production Planning dan Inventory Control 42 orang, terus Engineering adalah 33, Procurement adalah 37, Construction atau pabrikasi ada 131, Quality Control ada 57, sehingga total populasi menjadi 300 orang. Kami coba hitung perbandingan agar lebih proporsional, maka ensemble-nya adalah 150 orang. Itu pun kami juga mengacu terhadap penelitian sebelumnya. Wong menyatakan bahwa penelitian dengan jalur 7 minimal sampel 80. Kita di sini memakai 150 lebih besar. Selain mengacu penelitian Wong tadi, penelitian kami juga mengacu penelitian Ghazali tahun 2002 yang menyatakan bahwa sampel SEM, khususnya SEM PLS, bisa direkomendasi berkisar antara 30 sampai dengan 100. Sedangkan sampel penelitian kami adalah 150. Maka SEM di sini bisa diproses. Contoh lain juga penelitian dilakukan oleh Hair dan teman-teman tahun 2012, non-normal data 59% dengan ukuran sampel sebesar 46% dengan indikator formatif sebanyak 27%. Penelitian yang dilakukan populasi 300, maka sampelnya 50% sudah melebihi batas sampel minimum 46%, sehingga sampel 150 orang kami gunakan. Terlampir adalah kategori sampel berdasarkan gender, usia, pendidikan, dan lamanya kerja. Adapun analisis struktural model digunakan pada penelitian ini adalah metode SEM PLS, di mana dalam hal ini kami melakukan langkah analisis inner model, analisis outer model, dan pengujian hipotesis. Rancangan instrumen pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut: kinerja, teamwork, budaya organisasi, dan knowledge management. Instrumen penelitian dalam hal ini dilakukan pengujian uji validitas, kinerja, budaya, teamwork, dan knowledge. Jadi masing-masing dilakukan pengujian indikator-indikator terhadap keempat variabel tersebut. Terdapat pada kinerja terdapat 1 indikator yang tidak valid, pada budaya organisasi terdapat 2 yang tidak valid, pada teamwork semua valid, knowledge management terdapat 1 yang tidak valid. Selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas. Setelah dilakukan uji reliabilitas, semuanya valid. Selanjutnya kita uji terhadap good of fit dan model good of fit, semuanya fit. Berikut adalah hasil dari pengujian, baik pengujian outer model maupun pengujian inner model. Di sini terlihat bahwa hasil T statistik pada hasil uji hipotesis bahwa variabel X1 terhadap Y1 3,44, variabel X2 terhadap Y1 5,53, variabel X3 terhadap Y1 9,57, variabel X1 terhadap X2 13,2, variabel X2 terhadap variabel X3 terhadap X2 0,86, variabel X1 terhadap Y1 melalui X2 4,8, variabel X3 terhadap Y1 melalui X2 0,434. Selanjutnya, model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk variabel dependen dengan nilai part koefisien tersebut dinilai signifikan berdasarkan nilai tes statistik setiap part, sehingga original sampel atau part koefisien untuk melihat besar pengaruh dan tes statistik untuk menguji signifikansi pengaruh dari variabel laten tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Pengujian hipotesis yang pertama adalah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja, di mana nilai
original sampel estimate sebesar 0,243 dengan nilai tes statistik 3,448 lebih besar dari 1,960 T-tabel, yang berarti bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh sebesar 0,243 terhadap kinerja Y1. Dari uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1 H0 ditolak, yang berarti budaya organisasi berpengaruh langsung positif terhadap kinerja. Hipotesis kedua adalah pengaruh teamwork terhadap kinerja, di mana hasil nilai original sampel estimate sebesar 0,3379 dengan nilai tes statistik sebesar 5,5375 lebih besar dari 1,960 T-tabel, yang berarti variabel teamwork H1 berpengaruh sebesar 0,3779 terhadap kinerja Y1. Dari uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua H0 ditolak, yang berarti teamwork berpengaruh langsung positif terhadap kinerja. Hipotesis terakhir adalah pengaruh knowledge management terhadap kinerja melalui teamwork. Dari hasil uji sampel estimate sebesar 0,0246 dengan nilai tes statistik sebesar 0,434 lebih kecil dari 1,960 T-tabel, yang berarti bahwa knowledge management tidak berpengaruh sebesar 0,0246 terhadap kinerja Y1 melalui teamwork. Dari hasil uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis H7 H0-nya diterima, berarti knowledge management tidak berpengaruh terhadap kinerja melalui teamwork. Adapun kesimpulan dari penelitian kami adalah: 1. Pengaruh variabel budaya organisasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh langsung positif terhadap kinerja karyawan. Kedua, pengaruh variabel teamwork terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa teamwork berpengaruh langsung positif terhadap kinerja karyawan. Ketiga, pengaruh variabel knowledge management terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa knowledge management berpengaruh langsung positif terhadap kinerja karyawan. Keempat, pengaruh variabel budaya organisasi terhadap teamwork dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh langsung positif terhadap teamwork. Yang kelima, pengaruh variabel knowledge management terhadap teamwork dapat disimpulkan bahwa knowledge management tidak berpengaruh terhadap teamwork. Yang keenam, pengaruh variabel budaya organisasi terhadap kinerja melalui teamwork dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh tidak langsung positif terhadap kinerja melalui teamwork. Yang ketujuh, pengaruh variabel knowledge management terhadap kinerja melalui teamwork dapat disimpulkan bahwa knowledge management tidak berpengaruh terhadap kinerja melalui teamwork. Implikasi pada penelitian ini adalah: hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh langsung terhadap kinerja. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan untuk selalu peka terhadap iklim kepedulian, fleksibilitas, dan sensitivitas terhadap pelanggan. Budaya yang sudah ada sebelumnya juga diterapkan bukan hanya membahas budaya kerja, namun juga budaya lingkungan sekitar tempat kerja seperti penerapan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility, yaitu suatu konsep bahwa perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, diantaranya adalah aspek operasional perusahaan yang mencangkup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa teamwork berpengaruh langsung positif terhadap kinerja. Maka diharapkan selalu melakukan komunikasi, mencampur keberagaman anggota tim, menjaga koordinasi kepemimpinan tim proyek, peran dan tanggung jawab serta rutin kepada karyawan. Yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa knowledge management berpengaruh langsung terhadap kinerja. Maka diharapkan selalu melakukan komunikasi sosial, sosialisasi, eksternalisasi,
kombinasi dan internalisasi kepada karyawan secara berkala. Yang terakhir adalah hasil penelitian pengukuran bahwa kinerja terbukti berpengaruh langsung positif dari budaya organisasi, teamwork, dan knowledge management. Maka diharapkan selalu menjadi indikator-indikator pada setiap variabel tersebut sebagai salah satu acuan key performance indikator kepada seluruh karyawan, khususnya divisi operation. Adapun saran praktis pada kesimpulan penelitian kami, karena hipotesis knowledge management tidak berpengaruh terhadap teamwork, hipotesis kelima, dan knowledge management tidak berpengaruh kepada kinerja melalui teamwork, hipotesis ketujuh, padahal knowledge management berpengaruh terhadap kinerja, perlu adanya penerapan knowledge management, dalam hal ini penerapan SECI, disosialisasikan dan dijalankan bersama-sama antara pimpinan karyawan. Bagaimana mengolah pengetahuan tidak hanya skill lapangan, juga teori pengetahuan, menyimpan data dengan baik, menemukan data dengan baik, dan mengolah data tersebut. Sehingga jika diterapkan sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi, baik penyampaian secara eksplisit maupun secara tacit dapat dipahami dan diterima oleh karyawan. Kami mengusulkan perusahaan untuk membuat tim khusus pada divisi HCM atau HRM atau SDM yang dipimpin oleh seorang Chief Knowledge Management Officer untuk mengembangkan pada posisi level pimpinan baru yang mengerti dan menguasai implementasi knowledge management. Adapun saran akademis adalah untuk penelitian berikutnya, penggunaan faktor analisis untuk uji validitas instrumen penelitian akan lebih baik lagi apabila berikutnya membahas lebih lanjut mengenai pengaruh knowledge management terhadap teamwork dengan analisa terkait antara kedua variabel lebih komprehensif. Alhamdulillah, penelitian kami sudah melewati beberapa tahapan luaran. Yang pertama adalah sudah mengikuti seminar internasional atau proceeding yang dilakukan oleh International Conference on Humanities, Education and Social Science 2019. Selanjutnya, penelitian kami juga sudah terbit atau publis di International Journal Academy of Strategic Management Journal dengan pengakuan Scopus Q2 dan sudah melewati masa verifikasi WP3 Universitas Negeri Jakarta. Terakhir, disertasi kami juga sudah terdaftar di Surat Pencatatan Ciptaan HAKI oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan terhadap dari paparan saya hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Pak Wenari akan diuji pertama oleh Profesor Dr. Kamaluddin SE.ME. Disilakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Pertama saya ucapkan terima kasih atas diberi kesempatan sebagai penguji eksternal di Universitas Negeri S3 Ilmu Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih Direktur Pasca Sarjana maupun pengelola program Prof. Almida. Pak Wenri, Pak Wenari ya, agak susah saya menyebut. Pak Wenari, pertama saya ucapkan selamat sudah sampai tahap terakhir Pak Wenri ya, jadi tidak mudah ya untuk mahasiswa S3 sampai tahap terakhir itu karena banyak yang menyerah biasanya sampai tahap terakhir. Saya tidak akan menguji artikel Bapak, saya karena sudah masuk Q2, saya pikir sudah sangat luar biasa ya untuk mahasiswa bisa masuk jurnal Q2 itu tidak gampang ya. Dosen aja sulit ya, apalagi mahasiswa. Jadi yang saya uji ini Pak Wenri hanya disertasi, jadi terkait karena saya diminta menguji disertasi. Iya, karena ujian terbuka saya cukup dua hal teknis mungkin saya tidak sampaikan karena memang sudah kita bahas waktu ujian tertutup. Kebetulan saya dikirim oleh staf UNJ disertasi lengkap. Nah, saya tertarik Pak Wenri, coba lihat halaman 3 di disertasi Pak Wenri. Itu indikator kinerja atau penilaian kinerja modelnya PSC ya Pak Wenri, atau karyawan di grup Bakri Construction ya. Ya, seperti itu. Ya, Bro. Ada 3 hal yang menjadi indikator penurunan kinerja, yaitu ada situs sikap dan perilaku,
kemudian teori dan aplikasi, kemudian yang ketiga teamwork. Nah, saya ingin Pak Wenry mengkaitkan dengan isu pada halaman 54, alinea terakhir di bawah tabel itu. Pak Wenry menjadi katakan isu penelitian itu kan dikait-kaitkan penelitian sebelumnya itu banyak katakanlah bukan di project manajemen ya. Sementara penelitian ini lebih banyak ke perusahaan ke project gitu ya, project atau jasa konstruksi. Konstruksi, ya. Nah, jadi saya minta katakanlah klarifikasi dari Pak Wenry atau Promovendus seperti apa kaitan secara teoritis katakanlah kaitan dengan budaya organisasi menjadi variabel penelitian dari teamwork, kemudian knowledge management. Apanya yang katakan yang uniknya katakanlah di EPC gitu ya, atau di perusahaan project management. Begitu juga secara praktis Pak Wenry ya, seperti apa yang kenapa Pak Wenry concern benar di project jasa konstruksi ini berbeda dengan katakanlah perusahaan yang pada umumnya. Kemudian yang kedua, saya tertarik kalau anak S1 kan sangat takut kalau itu tidak signifikan ya, Pak Wenry ya, variabel yang diuji itu tidak signifikan, anak S1 sangat takut. Sebenarnya nggak perlu takut, yang penting kan klarifikasi kita kenapa itu tidak signifikan. Nah, saya justru tertarik, ini sangat tertarik Pak Wenry, antara hipotesis 5 dan hipotesis 7 itu kan tidak signifikan ya. Itu Pak Wenry, betul Pak Wenry ya, halaman betul Pak. Halaman 108 ya. Hipotesis 5 itu antara knowledge management dengan teamwork itu kan tidak signifikan. Ya. Begitu juga antara knowledge management, teamwork, kemudian ke kinerja itu juga tidak signifikan. Nah, bisa tidak Pak Wenry menjelaskan ke saya sebenarnya apa sih yang terjadi di EPC? Kok seperti itu? Artinya Pak Wenry mengembangkan hipotesis ini kan berdasarkan teori-teori penelitian sebelumnya kan seperti itu, ya Pak Wenry, artinya tidak ujuk-ujuk seperti itu. Ya, betul. Tentunya ada yang menarik di EPC. Kenapa itu menjadi isu yang tidak relevan bagi EPC? Saya pikir itu saja pertanyaan saya karena ini ujian terbuka. Saya pikir tidak perlu saya berpanjang lebar. Saya pengen karena Pak Wenry orang praktisi, tidak hanya secara teoris, kalau bisa menjelaskan kepada kami Dewan Penguji seperti apa sebenarnya yang terjadi di perusahaan proyek atau jasa konstruksi, kok itu tidak relevan ya, dibandingkan katakan perusahaan yang pada umumnya. Silakan Pak Wenry. Saya pikir itu dari pimpinan sidang. Saya pikir cukup 2 saja dari saya karena ini ujian terbuka, banyak teman-teman nanti yang akan bertanya juga. Terima kasih Pak pimpinan sidang. Ya. Silakan Pak Wenry. Baik, mohon izin pimpinan sidang, saya akan coba menjawab pertanyaan dari penguji Profesor Dr. Kamaluddin. Pertama-tama saya mohon maaf karena logat saya ini logat Palembang, jadi saya ini R-nya agak cadel. Jadi baik video maupun nanti penyampaian saya mungkin R-nya kurang begitu tegas ya. Yang pertama adalah yang memang di pertanyaan pertama mulai sikap perilaku, teori aplikasi dan teamwork ini terjadi penurunan. Jadi teman-teman di lapangan itu biasanya Prof menilainya itu berdasarkan performance appraisal. Jadi mereka tidak melihat secara ilmiah. Jadi kalau teman-teman di lapangan itu hanya menilai teman-teman bekerja itu secara praktisi. Jadi untuk itulah kami berkonsultasi dengan promotor dan co-promotor. Hal ini sikap perilaku, teori aplikasi, ini kita arahkan ke arah ilmiah. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut yang tadi saya sampaikan. Terjadilah beberapa item tersebut menjadi budaya organisasi, teamwork, dan knowledge management. Nah, dalam hal ini, memang budaya organisasi itu berbeda, kalau kami temuin dari beberapa literatur jurnal yang kami pelajari, berbeda budaya organisasi tiap perusahaan berbeda, apalagi ini perusahaannya misalnya manufacturing. Seperti pendahuluan saya di awal tadi menyebutkan bahwa kalau perusahaan manufacturing, itu budaya organisasinya justru lebih hampir flat, Prof, dibanding budaya organisasi di dunia
project management. Karena apa? Budaya manufacturing itu produknya pun bersifat massal. Misalnya bikin kursi ya kursi selamanya. Tinggal dia improvement-nya, dia ada namanya continuous improvement. Bagaimana mereka menerapkan TQM agar meningkatkan produk-produk yang agak berbeda sedikit. Tapi kalau di project management itu berbeda, Prof. Karena produknya adalah satu tapi customize. Jadi produknya khusus. Kalaupun dibuat di Cilegon belum tentu dibuat di Sumatera, itu satu hal yang beda. Nah, tipikal manusianya, budaya yang mempunyai habit, apalagi nih proyeknya nanti anggaplah dibikinnya di Papua, Prof. Nah, ini kita concern sekali tuh. Mohon maaf nih, budaya timur dengan budaya baratnya berbeda nih orangnya. Jadi bagaimana penekanan knowledge kita ke mereka juga akan lebih hati-hati dan lebih pakai model-model tersendiri. Ada tadi yang dibahas oleh Seci, sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi dan internalisasi. Nah, kita terapkan bagaimana kita mempengaruhi orang tersebut dengan metode-metode yang kira-kira budaya mereka seperti apa gitu. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua saya coba jawab. Di sini Prof benar melihat bahwa ada 2 hipotesis dari 7 hipotesis yang tidak berpengaruh langsung. Benar. Jadi knowledge management tidak berpengaruh langsung terhadap teamwork, khususnya di dunia proyek yang kita teliti saat ini. Sehingga knowledge management juga kalau dikaitkan melalui teamwork, jalurnya ke kinerja, maka akan berpengaruhnya tidak signifikan. Kenapa ini terjadi? Nah, ini secara praktisi. Saya coba jawab ya, Prof. Ya. Setelah kami evaluasi, baik secara teori maupun aplikasi di lapangan, bahwa mohon izin para penonton ini mungkin ada juga teman-teman yang tim project. Tim project itu, Prof, dia punya tipikal spesialis, Prof. Spesialis. Jadi kalau engineer itu kelompok engineer, mekanika engineer dengan mekanika engineer, elektrika engineer dengan elektrika engineer. Jadi dia mempunyai kelompok-kelompok tersendiri sehingga mereka secara praktisi mempunyai semacam habit skill yang mereka tidak susah menerima skill orang lain. Contoh gini, misalnya tim operation di lapangan, bagian welder dan lain-lain. Pada saat bekerja tim, kita masukin dengan tim elektrikal, mereka saling kuat-kuatan mempunyai ide bagaimana mempercepat pekerjaan masing-masing. Nah, disinilah terjadi. Jadi kalau knowledge ilmu penerapan ini kita sampaikannya salah, Prof, melalui teamwork-nya mereka, saya mau ngomong misalnya sini contoh, Prof. Saya mau ngomong bikin suatu produk dengan tipe A, pakai model A. Saya ngomong ke kelompok A, dengan ngomong ke kelompok B, itu masing-masing kelompok mempunyai ide masing-masing. Mereka gontok-gontokan. Kalau kita salah menyampaikannya. Nah, di dunia lapangan ini memang knowledge management kalau dimasukkan ke dalam kelompok engineer yang teamwork-nya sudah mempunyai habit yang mereka dunia praktisi, Prof, itu akan sulit. Maka tidak berpengaruh. Dianggapnya malah jadi hasilnya malah agak berantakan hasilnya, malah tidak berpengaruh. Nah, untuk itulah peranan, jadi gini, Prof, knowledge management itu jangankan anak lapangan, Prof. Kita sendiri yang ilmiah saja, itu membaca knowledge management itu kadang-kadang juga salah mengartikan. Jadi penerapan Seci salah satunya ke mereka itu harus benar-benar kita benahi dengan cara yang benar, sehingga metodenya kita lakukan dengan benar, mereka lakukan dengan benar, hasilnya akan bagus. Nah, itu di situ, Prof. Mohon izin, Prof, saya menjawab. Terima kasih, Prof. Kamaludin. Cukup, saya terima kasih pimpinan sidang. Saya pikir saya serahkan ke pimpinan sidang, mungkin ke teman-teman lain mungkin akan bertanya lebih banyak. Saya cukup, terima kasih, saya mengikuti selanjutnya. Baik, terima kasih Prof. Kamaludin. Selanjutnya Profesor Dr. Dedi Purwana Embus. Prof. Dedi. Terima kasih Prof. Nadiro, Bu Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan selamat ya Pak Pawen, sudah berhasil diberi kesempatan untuk ujian terbuka. Saya kenal Pak Pawen mulai beliau ikut mata kuliah saya sampai terakhir gitu ya. Sehingga kadang-kadang
beliau bingung, saya ini promotor atau promotor karena selalu konsultasi terus gitu, disertasi. Baik, begini Pak Wen. Ini kan unit analisisnya adalah orang-orang yang bekerja di atau berpengalaman terlibat di dalam tim sebuah proyek gitu ya. Nah, saya tidak melihat, bukan tidak melihat, artinya tidak menguji terkait dengan statistik atau hasil penelitian saudara, tetapi lebih kepada pengalaman di lapangan. Tim proyek ini kan memang pasti selalu berhadapan dengan 3 persoalan, kalau menurut saya ya. Yang pertama, dalam penyelesaian proyek itu selalu bicara cost, ya. Kemudian kualitas dari proyek itu sendiri, lalu yang ketiga adalah timing, waktu. Nah, 3 ini seringkali berbenturan. Cost-nya oke, tetapi kualitasnya nggak bagus, gitu, waktunya telat, atau sebaliknya gitu. Nah, berusaha pengamatan saudara, kira-kira teamwork yang saudara amati ini, itu kinerja seperti apa sih? Gitu. Kinerja penyelesaian proyek, khususnya yang di Bakri ini, kan tentunya ada beberapa tim nih. Nah, Anda orang dalam, gitu ya. Saya ingin tahu, kinerja masing-masing tim ini, apakah semuanya bagus-bagus, atau bagaimana kira-kira? Itu dulu. Baik, Prof. Ya, langsung jawab, Prof, ya. Makasih, Prof. Dedi. Ya, Prof. Dedi ini sebenarnya promotor 2, jadi co-promotor 2. Baik, makasih, Prof. Dedi. Jadi gini, Prof. 3. Ya, promotor 3, ya. Promotor 3. Jadi gini, Prof. Dedi, prinsipnya, dunia proyek betul apa yang dikatakan Prof. Dedi, dalam buku Project Management Knowledge, Body of Knowledge, PM Book namanya, juga menyebutkan, Prof. Ada 3 hal, yaitu BMW, Prof, istilahnya. BMW itu biaya, mutu, dan waktu. Betul, Prof tadi bilang. Jadi, cost, kualitas, dan schedule. Jadi dalam hal ini saya bahasa Indonesia kan menjadi biaya, mutu, dan waktu. Memang terkadang-kadang teman-teman itu dikejar oleh schedule, Prof. Di proyek itu salah satu utama paling krusial adalah schedule. Beliau tidak mengkonsentrasikan kepada cost biasanya. Schedule, bagaimana pekerjaan tepat waktu. Karena kalau pekerjaan itu terlambat, bahkan cost itu akan 2 kali lipat. Menambah orang kerja, melemburkan orang kerja, itu dalam dunia proyek bisa 5 kali cost dia normal, Prof. Nah, jadi schedule itu yang utama. Nah, teman-teman di dunia proyek, terutama yang kami analisa di Cilegon dan di Bekasi, Prof. Kebetulan ini kan ada kerjaannya di Cilegon dan di Bekasi. Itu rata-rata concern-nya di schedule, Prof. Mereka akhirnya karena tidak concern di cost, sehingga mempercepat schedule, akhirnya cost-nya bengkak. Tapi kalau kami analisa, dengan concern-nya dia terhadap schedule, selambat-lambatnya, sejelek-jeleknya, cost-nya itu naiknya 2 kali lipat, Prof. Tapi kalau dia tidak concern di schedule, itu cost bisa naik 5 kali lipat, Prof. Nah, memang sulit mendapatkan schedule biaya, mutu, waktu. Seperti Prof tadi bilang. Kalau misalnya ada proyek mau bikin suatu mesin dengan kualitas yang biasa-biasa saja, 1 hari, saya 2 hari bisa selesai. Tapi kalau mau kualitasnya bagus, saya harus butuh konsennya bisa 3-4 hari, sehingga tenaga kerjanya akan bertambah. Nah, jadi itulah concern kami, Prof, di lapangan dengan anak-anak teman-teman di lapangan. Concern kami yang pertama adalah schedule, Prof. Dengan adanya schedule tepat waktu, cost insya Allah akan tercapai. Namun memang quality biasanya sudah ada ini, Prof, sudah ada requirement-nya, Prof, biasanya. Jadi quality itu dari awal itu dikawal tuh oleh klien. Dia harus quality seperti ini, speknya seperti ini, materialnya seperti ini. Biasanya quality akan mengikuti kalau memang di-concern dari awal. Nah, terutama teman-teman di lapangan yang kami periksa waktu itu adalah operation. Jadi hanya teman-teman EPC, Prof. Jadi penelitian ini bisa dikembangkan atau di-copy oleh teman-teman yang hanya EPC konstruksi aja. Karena kalau udah EPCI ada lagi, Prof, ada lagi namanya EPCI. Kalau udah EPCI, itu ada installation. Ada pekerjaan di laut, ada pekerjaan di lapangan, di hutan, itu tidak bisa, Prof. Jadi penelitian ini tidak bisa untuk mengikuti ke EPCI, karena concern-nya hanya teman-teman di lapangan dulu ini saat ini, Prof. Terima kasih, Prof. Dedi. Baik.
pertanyaan terakhir nih. Sebagai doktor bidang ilmu manajemen, spesialis kinerja karyawan, kira-kira kontribusi knowledge apa yang Anda bisa berikan dalam apa istilahnya ranah keilmuan ilmu manajemen. Sementara Anda sendiri spesialisnya di project gitu loh. Siap, Prof. Pertanyaannya menarik dan menantang nih, Prof. Siap, Prof. Jadi memang, Prof, saya kebetulan basicnya juga orang project. Saya juga ikut pelatihan project manajemen beberapa kali. Dan prinsipnya gini, Prof. Ternyata project itu dominan 60% pengelolaan manusia, Prof. Nah, ini saya tahu setelah saya kuliah di S3 MSDM ini, ternyata selama ini mengelola proyek itu, kalau selama ini sebelum saya melihat dari sisi manusianya, kita lihat seolah-olah kan ada 5, man, metode, mesin, metode, dan material, Prof, ya. Jadi kita lihat man-nya itu hanya 20%, tidak dominan. Kita concern-nya di skill, kita concern-nya di mesin yang bagus, kita concern-nya terhadap metode yang benar. Kita lupa nih 20% manusia nih. Padahal setelah saya masuk ke dalam dunia manusia, sumber daya manusia ini, ternyata 20% manusia ini kalau kita olah dengan benar, Prof. Makanya Pak Jokowi kan mengangkat di tahun ini meningkatkan sumber daya manusia, Prof. Itu benar sekali. Karena manusia proyek yang 20% ini kalau kita olah dengan benar, dia akan menutupi, dia akan mengcover mesin, metode, dan lain-lain, Prof. Jadi sebagai dokter ahli di bidang SDM manusia khususnya proyek, nah saya akan mengembangkan ini dalam bentuk konsultan, mengarahkan proyek-proyek dan lain-lain, Prof. Demikian, Pak Dedi. Terima kasih, Pak Dedi. Artinya kalau kontribusinya seperti itu, kembali ke pertanyaan pertama saya, mestinya kalau SDM-nya bagus di proyek itu, kan tentunya output tadi, capaian biaya, mutu, kemudian biaya, mutu, dan waktu itu bisa tercapai dengan baik kan, tiga-tiganya, tanpa ada apa trade off di masing-masing domain itu. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Promovendus. Selamat ya. Demikian Bu Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Dedi Purwana MPus. Selanjutnya Profesor Dr. Hamidah SE MSI. Baik, terima kasih Ibu Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Prof. Pertama, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu hadir sebagai penguji eksternal. Sama Prof. Billy, selamat ya, Pak Wenarinya sudah terbuka. Pak Wenari ini pindahan sebenarnya dulu, ini pindahan dari UI ya, Pak W. Ya, itu ada promotor saya tuh, Prof. Yuri hadir tuh, Prof, sama Prof. Anies. Yang dari? UI, Prof. Yuri sama Prof. Anies itu promotor saya, Prof. Oh gitu. Waduh. Ya. Nggak kuat di UI ya Pak, jadi ke UNJ atau gimana? Waktu, Prof. Waktu. Baik. Waktu ya, sebenarnya sama sulitnya ya Pak W? Sama sulitnya, Prof. Tapi ilmu saya jadi double, Prof. Iya, oke. Pak W, tadi Pak Wenari kan meneliti tentang work performance. Nah, tadi saya tertarik akhir ini ingin klarifikasi apa yang dimaksud tadi Pak Wenari mengatakan bahwa memang betul Pak Wenari katakan bahwa manusia adalah sumber pembeda, sumber keunggulan bersaing dari suatu organisasi. Tapi tadi ada pernyataan 20% manusia itu apa ya Pak Wenari ya? Waktu jawaban ke Pak Dedi ada 20% manusia. Ya, baik, Prof. Bisa saya jawab sekarang, Bob?
Iya, itu dulu sebentar. Ya, oke. Jadi gini, Prof. 20 di sini dalam arti kata saya bukan menghitung secara statistik, Prof, tapi secara komponen, Prof. Jadi komponen dalam menganalisa suatu proyek atau dalam menganalisa suatu masalah itu ada 5. Bukan kan, Prof? komponen biaya ya? Bukan, Prof, bukan. Jadi hanya komponen item. Ada 5, 1 manusia. Kedua, Oke, maksudnya 20%, 80%-nya apa, Pak? Nah, ini tadi, Prof. Jadi saya jumlahin dulu, Prof. Jadi pertama manusia, yang M kedua adalah mesin, M ketiga adalah metode, M keempat adalah material, yang ketiga adalah environment, lingkungan. Nah, jadi kalau 5 item ini saya asumsikan 20, makanya asumsinya 20%. Jadi manusia itu hanya dilihat dari satu sisi, Prof, selama ini. Nah, tapi sekarang nggak bisa seperti itu. Oke, baik. Sekarang gini Pak Wenari, tadi kan Pak Wenari mengatakan bahwa Pak Wenari awalnya mengajukan suatu model untuk kinerja di perusahaan construction ini dengan organisasi knowledge management yang di awal sebagai prediktor ya Pak ya, terhadap performance, di mana interveningnya teamwork. Tapi ketika diteliti, ternyata knowledge management berpengaruh langsung terhadap work performance, tetapi ketika ada teamwork menjadi tidak signifikan gitu ya Pak. Betul. Kemudian dengan demikian Pak, artinya kalau Pak Wenari sebagai konsultan di perusahaan ini, ke depan apa yang akan dilakukan dengan hasil temuan tersebut, bahwa ternyata knowledge management berpengaruh terhadap work performance, tapi dengan adanya intervening teamwork tidak signifikan. Kalau gitu, dari model yang Pak Wenari ajukan, apa yang akan dilakukan agar work performance itu meningkat sesudah Pak Wenari membuktikan secara empirik? Ya, baik. Terima kasih, Prof. Hamidah. Ini menarik sekaligus promosi nih, kalau siapa tahu nanti konsultan langsung manggil saya, Prof. Iya, betul. Prof. Jadi gini, Prof. Memang terbukti bahwa secara empirik bahwa secara analisa hipotesis bahwa kalau knowledge management terhadap kinerja itu berpengaruh signifikan. Tapi setelah dia melalui teamwork, dia akan drop, Prof. Kenapa? Karena personilnya tadi, Prof. Jadi personil orang dalam teamwork itu yang harus kita kasih edukasi mengenai knowledge dulu, Prof. Karena seperti awal saya bilang tadi, anak lapangan itu tidak mengerti knowledge management, Prof. Waktu saya diskusi-diskusi sama mereka, pikir mereka knowledge management itu dengan adanya sekolah S1, S2, S3 udah knowledge-nya bagus. Belum tentu. Jadi knowledge management itu bagaimana cara, seperti Prof. Billy selalu wanti-wanti dengan saya selalu mengingatkan, knowledge itu bukannya teorinya, tapi bagaimana mengelola teorinya, mengambil data dengan baik, mengelola data dengan baik, membagikan data itu dengan baik penyampaian maupun mereka ngerti apa yang mau kita sampaikan. Belum tentu kadang-kadang. Pak Wenari. Kalau begitu, pertanyaan saya selanjutnya, kalau memang begitu, berarti indikator apa dari knowledge management yang Pak Wenari sarankan untuk ditingkatkan atau dipertahankan? Kan ada 4 indikatornya ya. Ya, betul. Sosial, eksternalitas, combination sama internalitas. Betul. Nah, yang mana Pak? Apa maksudnya itu, Pak? Ya, ini Prof, ada di ini saya. Kebetulan saya maksudnya ini kan promosi, jadi biar nanti Pak Wenari, untuk mengimplementasikan temuan Pak Wenari ke lapangan. Ya. Betul. Apa saja gitu kan? Jadi berdasarkan data penelitian dan data olah statistik maupun data olah indikator bahwa sosialisasi memiliki data yang paling tinggi, Prof. Sehingga dalam hal ini dikatakan bahwa sama dengan pembahasan hipotesis 5 tadi. Ini kan hipotesis 7 maupun hipotesis 5 sama, Prof. Dalam hal ini koordinasi, komunikasi dan konsultasi yang harus dijaga dengan benar. Kalau kombinasi itu seperti ini, Prof. Seperti orang bikin disertasi ini, Prof. Jadi datanya gabung, bisa data primer, data sekunder, dari wawancara, dari ambil dari mana-mana, digabung jadi satu. Sosialisasi itu kan dari tacit knowledge ke
Sosialisasi itu apa Pak definisinya? Jadi gini Bob, kalau sosialisasi itu dialog antara tacit ke tacit Bob. Kalau eksternalisasi tacit ke eksplisit. Nah, tacit ke tacit ini yang kadang-kadang perlu pembenaran, perbaikan yang tinggi. Termasuk ya kalau mungkin kalau kita tahu ya Pak, kalau misalnya dijelaskan ke orang yang nanti kan mereka pendidikannya rata-rata SMA nih ya Pak ya. Iya betul. Nah, itu bagaimana itu tacit ke tacit itu? Ya, makanya Prof, makanya memang benar tacit implisit itu kita orang ilmiah aja perlu belajar lagi, apalagi mereka orang lapangan. Makanya di saran saya salah satunya bentuk satu orang yang namanya Chief Knowledge Officer. Jadi Chief Knowledge Officer itu tidak hanya harus jadi karyawan tetap, Prof. Konsultan seperti saya nanti dipanggil, saya bisa menjelaskan ke mereka bagaimana mengelola perubahan tacit ke tacit, tacit ke eksplisit, eksplisit ke tacit. Nah, sehingga kalau mereka jago, mereka sudah memahami itu, pola knowledge kita melalui Teamwork tadi insya Allah akan signifikan terhadap kinerja, Prof. Jadi begini Pak, saya mungkin sebagai korprodi supaya disertasi Pak Wanari bermanfaat untuk di perusahaan construction, mohon dibuat sesudah ini dibuat semacam manual book gitu ya Pak ya. Apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan work performance terkait budaya organisasi, terkait knowledge management, dan di situ ada teamwork. Itu apa saja yang harus dilakukan? Dan kalau kan gini Pak, kalau dia rata-rata, sebenarnya kalau Bapak SEM itu kan ada loading factor sama ada rata-rata. Kalau loading factor itu kan kemampuan dari indikator menjelaskan variabel latennya. Kalau rata-rata itu kan respon dari si responden terhadap indikator tersebut. Jadi kalau bisa Bapak cari yang mana yang loading factornya itu tinggi dan rata-ratanya itu tinggi. Itu berarti kan apa ya? Itu sesuatu yang berhasil gitu ya, yang bagus. Artinya bagus dan itu harus dipertahankan. Tapi ada juga nanti yang loading factornya itu tinggi, tetapi rata-rata itu rendah. Berarti indikator itu sebenarnya yang sangat berkorelasi terhadap variabel laten, tapi respondennya terhadap indikator itu rendah. Nah, itu harus apa yang akan dilakukan? Nah, itu mungkin Pak Wenari sesudah ini buatlah model gitu ya, model dari temuan Pak Wenari tadi, yaitu ada budaya organisasi, knowledge, teamwork, dan performance berdasarkan indikator yang sudah ditemukan berdasarkan hasil penelitian, yaitu statistik deskriptif dan loading factor. Karena orang awam tadi kan nggak tahu apalagi ini pendidikannya SMA. Terus Pak Wenari kan menyarankan ke siapa? Vice President Operation, bukan. Officer tadi? Presiden Direktur, Presdir. Ke Presdir. Yang akan Presdir langsung, Prof. Ya. Maksudnya Pak Wenari kan akan sesudah itu akan memberikan masukan, memberikan sumbangan di disertasi ini untuk diinstitusi Pak Wenari. Nah, kalau di prodi ya tentunya buku manual book tadi itu ya akan menjadi suatu model yang bisa dikembangkan. Gitu ya Pak Wenari ya. Tapi di sini Pak Wenari memang secara deskriptifnya belum dibahas. Memang tidak dibahas, sayang sebenarnya kan promosi, jadi mempromosikan karya Pak Wenari. Tapi tidak dibahas. Jadi baik, gini Prof. Hamida sebenarnya. Saya itu aja. Oke, baik. Ya, Pak Pau, itu catatan ya dari Prof. Hamida bisa dilakukan rangka tindak lanjut untuk desiminasi dari disertasi saudara. Ya, baik, selanjutnya Dr. Ari Saptono MPD. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Nadira, Direktur Pasca Sarjana. Yang terhormat Dewan Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Pau, Pak Wanari sudah memasuki tahap terakhir ya untuk ujian terbuka. Ada sedikit pertanyaan ya Pak Pau dari disertasi saudara. Yang pertama adalah kebetulan saudara kan mengambil
variabel utamanya adalah kinerja. Ya. Kita ketahui bahwa yang mempengaruhi kinerja ini kan sangat banyak ya, Pak Pau. Ya. Dan di sini Promovendus kenapa mengambil 3 variabel itu yang menjadi faktor ya, yang mempengaruhi kinerja. Ya. Padahal kalau kita lihat bahwa faktor-faktor lain yang dominan mempengaruhi kinerja itu kan banyak ya. Bisa dijelaskan Pak Pau, silakan. Ya, ya Pak Dr. Ari Sabtono, ini co-promotor saya. Terima kasih Prof. Jadi memang awalnya berawal dari fenomena yang terjadi, Prof. Fenomena yang terjadi 3 tahun terakhir terjadi penurunan kinerja. Jadi kami melihat dari data 3 tahun terakhir, balik ke data awal dari slide pertama tadi, bahwa terjadi penurunan di situ, Prof. Penilaian performance appraisal dari atasan menilai bawahannya mereka. Nah, saya melihat di situ 2016 turun, di sikap perilaku, 2007 juga turun, teori aplikasi juga turun, ini saya lihat. Nah, sehingga data penurunan itulah yang saya jadi acuan bahwa di dunia project, khususnya operation di EPC-nya Cilegon, bahwa perlu ditingkatkan kinerja dari 3 tersebut. Dari situ awalnya, Pak Ari. Terima kasih, Pak Ari. Ya. Selanjutnya, dari 3 variabel yang Bapak angkat sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja ya. Misalnya Anda diminta memilih nih Pak, variabel mana yang lebih dominan mempengaruhi kinerja dan apa strateginya untuk meningkatkan variabel tersebut supaya bisa meningkatkan kinerja dari karyawan itu sendiri. Ya. Makasih Pak Ari. Jadi sebenarnya budaya organisasi dan teamwork masing-masing dan knowledge masing-masing memiliki. Kalau melihat dari data statistiknya, Prof, sebenarnya untuk meningkatkan itu adalah knowledge, Prof, paling tinggi, Prof. Knowledge terhadap kinerja itu paling tinggi kalau lihat data statistiknya. Tapi kalau secara langsung, tapi kalau dia knowledge itu sudah melalui teamwork, nah itu yang akan terjadi bias. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah teamwork terhadap kinerja. Yang ketiga adalah budaya terhadap kinerja. Itu Pak. Terima kasih Pak Ari. Ya, satu lagi Pak. Ya. Kalau kita bicara di dalam dunia kerja tim ini kan jadi prioritas nih Pak Pau. Ya. Betul. Kerja tim itu kan menjadi prioritas. Yang mana di dalam kerja tim di sini memang kalau kita perhatikan bagaimana bisa memanage orang berbagai latar belakang ya, berbeda latar belakang baik keilmuan, keahlian dan sebagainya ya. Dan tadi di dalam disertasi Bapak bahwa knowledge di sini tidak mempengaruhi teamwork ya. Lalu bagaimana upaya yang bisa dilakukan supaya teamwork itu bisa berjalan meskipun dengan berbagai latar belakang, keahlian, kompetensi, budaya dan sebagainya tadi, karena dengan teamwork inilah yang mampu meningkatkan kinerja. Ya, silakan Pak. Ya, setuju Prof. Jadi teamwork itu memang salah satu peningkatan kinerja secara umum ya Prof ya. Secara umum dalam penelitian ini adalah memang knowledge itu kan banyak sekali Prof. Salah satu metode yang saya terapkan SECI di sini adalah hanya salah satu. Masih banyak lagi metode-metode lain yang diterapkan knowledge terhadap teamwork. Nah, jadi itulah juga penelitian saya selanjutnya, saran mungkin nanti saya juga bikin penelitian selanjutnya lagi. Bagaimana saya pakai metode-metode lain selain SECI. Memang saya setuju, teamwork itu meningkatkan kerja. Kalau teamworknya berantakan, malah kerja akan jelek. Nah, saat ini karena mereka belum mengetahui metode SECI ini, mereka tetap melakukan teamwork dengan metode kerjasama biasa, Prof. Karena di lapangan tidak mengenal dunia ilmiah, ya mereka tahunya kekompakan tim, bagaimana terutama dia juga melihat leadership-nya siapa. Jadi pimpinan dia, leadership-nya siapa, dia lebih patuh dan mengerjakan dengan leadership pimpinannya mereka. Tapi dia tidak menggunakan secara ilmiah. Nah, ini juga bisa penelitian selanjutnya, Prof. Untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan knowledge yang tidak menggunakan SECI, Prof. Terima kasih, Prof. Ari. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga kepada hadirin semuanya
yang ternyata di dalam ujian terbang ini banyak hadir ya, ada 55 partisipan ya. Masih pada hadir semuanya ya. Cukup Prof. Nadira, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Pak Pau banyak penggemarnya. Alhamdulillah. Selanjutnya Profesor Dr. Billy Tunas, Master of Science. Silakan, Baik, Prof. terima kasih pimpinan. Saya hari ini sangat gembira karena para penguji semua itu betul-betul memberikan pencerahan kepada sebentar lagi calon doktor ini, supaya nanti kesananya akan bisa lebih lebih kritis lagi dan mewaspadai siap tulisan. Ya, jadi saya akan melakukan pertanyaan dan juga sedikit ulasan. Pertama tadi waktu paparan, ketika Anda menguji validitas instrumen, itu Anda mengatakan yang gugur indikator ini sekian banyak, indikator ini. Mungkin yang Anda maksud itu butir-butir pertanyaannya yang drop itu kan? Hati-hati. Berbeda antara indikator yang drop. Kalau indikator banyak drop, nanti itunya instrumennya nggak bagus dong. Karena ada yang jadi itu butir instrumennya ya. Butir. Siap, Prof. Ya, makasih, kemudian, nah ini saya senang sekali dari Prof. Kang Ludin jauh-jauh dari Bengkulu juga memberikan masukan yang berharga. Di sini memang harus hati-hati begini. Kalau kita bicara kinerja itu adalah kan memang performance, ya. Terus kalau kita ambil datanya dari performance appraisal, sebetulnya tidak salah. Hanya yang menjadi masalah ketika di-appraise dalam performance itu, nah kita harus bedakan kinerja guru, kinerja produk, kinerja salesman, kinerja proyek, itu berbeda-beda. Nah, kalau kita ambil pakai kinerja yang namanya baku untuk semua berlaku, itu menjadi sulit. Jadi itu harus lebih spesifik ya. Makanya ketika ambil data sekunder tadi itu, mengatakan demikian itu, kalau dicoba digebiau ya kan semua kinerja orang itu hanya dari demikian, itu lain-lain. Karena sesuai fungsi dan tanggung jawab serta tugasnya itu berbeda. Kinerja guru dengan kinerja bagian pemasaran berbeda dengan bagian konstruksi dan sebagainya. Nah, nanti itu kebetulan tadi juga Prof. Hamida sudah mengatakan jangan lupa nanti ada action plan, ada tindak lanjutnya. Nah, di tindak lanjut itulah semua dipertajam supaya lebih spesifik, lebih tegas. Jadi jangan kayak peluru yang tersebar gitu tapi lebih fokus. Nah, itu saya senang sekali, masukan tadi banyak sekali itu. Nah, tapi saya senangnya karena Anda sudah on the right track, jadi pemasukan tadi itu tinggal memperhalus saja, memoles lagi gitu ya. Ya jadi nanti bisa lebih bagus. Jadi itu yang saya kira sangat berharga. Kemudian juga kalau kita lihat, mengapa sebetulnya dugaan kita kan kalau itu orang kerja di bagian project, knowledge management itu penting. Sebagai ilustrasi, perusahaan Shell itu ketika pertama membuat penggalian minyak di pantai atau di laut dalam, di offshore dan laut dalam, itu mereka belum punya pengalaman. Lalu dia membuat beberapa tim, tapi dipersyaratkan tim mana saja yang terus bisa menggali minyak dengan berhasil, tolong itu pengalaman dia itu ditularkan kepada teman-teman tim yang lain supaya tidak mulai dari nol lagi. Nah, itu proyek karena variasi pekerjaan proyek, kan kalau tadi Anda bilang kalau kerjaan produksi sudah ajak seperti itu. Tapi kalau proyek kan ada variasinya banyak sekali. Ya, betul. Tadi Prof. Dedi juga mengatakan itu kalau Anda bilang kan BMW itu biaya, kemudian juga mutu dan waktu. Itu gitu. Mutu dan juga waktu. Nah, itu bervariasi sekali. Cuaca mempengaruhi, jadi keperluan kreativitas dan sebagainya. Nah, jadi KM itu justru banyak berguna, terutama yang seperti itu. Jadi itu juga saya lihat memperkuat lagi. Nah, dengan demikian jadi baik dari Prof. Dedi juga itu mengenai tadi itu harus kita pertajam dari Prof. Hamida itu tadi yang jelas sekali supaya nanti kalau sudah pada action plan atau suatu tindak lanjut
kita memberikan tulisan ke sana itu jangan pakai bahasa yang terlalu canggih, tapi bahasa yang mereka bisa pahami. Bisa pahami. Dan terus dugaan kita tadinya KM itu mempunyai pengaruh besar terhadap kegiatan proyek, ternyata gagal. Ternyata walaupun kita tidak alergi, tadi Prof. Kamaludin mengatakan kadang-kadang kita sudah mau mengharapkan terjadi pembuktian yang signifikan, malah ditolak gitu ya. Nah, itu kan sepertinya itu tidak usah grogi ya, artinya itu menyatakan, nah jadi ketemu sesungguhnya asumsi kita kalau KM bagus mesti bagus, itu cara teori mana begitu, ternyata tidak bagusnya itu kenapa? Mereka belum paham KM itu sebenarnya gitu. Jangankan anak SMA, Anda aja yang S3 waktu masuk pertama binatang apa sih KM itu, setelah selesai baru tahu KM. Betul, Pak. Jadi betul, memang ya. Itu jadi sangat berguna. Nah, jadi kalau saya melihat sudah jauh banyak sekali yang Anda kerjakan dan pengalaman di sini, saya sangat terima kasih kepada semua penguji karena itu menambah ketajaman promo pedus kita. Jadi kita nanti bangga punya doktor yang juga sudah bisa menyerap aspirasi dari semua tenaga-tenaga yang di sini. Sekian saya kira, ya. Saya itu yang bisa saya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Billy. Baik. Terima kasih, Prof. Izin Ibu Bapak Dewan Penguji, jangan lupa input nilainya. Baik, Saudara Pau apa Pai? Pak Wenari. Bapak Pau. Yeah. Ini kan saudara meneliti di PLN ya? Enggak, di Bakri Construction. Bakri Construction. Di Bakri ya. Tapi Bapak tadi punya pengalaman juga di PLN ya? Iya, saya juga dosen dan praktisi di PLN, Prof. Ini saya anak buahnya Prof. Iwa di sini hadir tuh, Prof. Iwa Garniwa. Oh ya, pumpung ada Prof. Iwan nih. Ini kan salah satu topik yang saudara teliti itu kan knowledge management, sharing knowledge, berbasis knowledge gitu ya. Nah, apakah masih sangat dibutuhkan di era revolusi industri? Sementara di era revolusi industri itu bukan knowledge, tetapi creativity dan imajinatif. Itu bagaimana? Ya, menurut saya knowledge itu sebenarnya tidak hanya di project, kebetulan karena objek penelitian saya di project. Di ETPLN, kebetulan kan saya salah satu dosen nih, anak buahnya Prof. Iwa hadir di sini. Itu banyak sekali penerapan knowledge yang bisa kita berdayakan ya Prof. Iwa, sehingga teman-teman bisa menerapkan bahwa knowledge itu tidak hanya membaca, tapi bagaimana bacaan itu bisa kita pakai untuk diri sendiri, bacaan itu bisa kita sampaikan kepada orang lain, atau kita mendengar orang lagi pidato, kita simpulkan dalam bentuk catatan, catatan itu kita simpan, atau dipakai lagi orang lain. Ya begitu Prof. Iwa ya. Ya Prof. Tapi kan sudah tidak dibutuhkan lagi di era revolusi industri. Yang dibutuhkan adalah critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Nah, mengapa? Karena sampai hari ini PLN itu melihat meteran itu masih manual. Itu bagaimana kaitannya dengan lompatan digitalisasi di era 4.0? Ya, betul Prof. Wah, Prof. Nadira, canggih juga di pemikiran teknologi. Jadi gini Prof, memang, tapi gini basicnya tetap Prof. Jadi contoh gini, kayak kita diskusi per kelompok hari ini, mohon maaf nih, saya asumsikan ada Zoom mengajar, kami ngajar dengan anak-anak kelas, atau kami antar dosen dengan dosen Prof. Metode knowledge tadi bisa kita terapkan juga, walaupun saya sosialisasi, bagaimana saya pakai bahasa sosialisasi saya sampaikan, teman-teman di sana nyatet, merangkum, atau nanti misalnya Prof. Pak Rektor saya ngasih perintah, kami tulis, dari tulisan kami itu kami sosialisasikan ke bawah. Jadi walaupun tidak dalam bentuk hard copy-nya, tapi secara online gini juga bisa Prof. Itu satu. Mengacu
pencatatan meter yang Prof. Nadiro sampaikan. Memang benar, Prof. Jadi alhamdulillah PLN sebenarnya sekarang ini sudah mulai mengsentralisasi untuk record meter, Prof. Jadi record meter sekarang tidak perlu lagi orang langsung catat ke sana. Jadi udah langsung terrekod langsung di sistem digital. Sebenarnya sudah mulai, Prof. Jadi apa yang Prof pikirkan itu teman-teman di PLN juga udah mulai memikirkan, sehingga knowledge-nya paralel berjalan, Prof. Terima kasih, Prof. Nadira. Sudah terlaksana ya? Atau masih Ya, udah mulai, Prof. coba? Ya, udah mulai, Prof. Sudah mulai? Oh, Ya, bagus. udah, Prof. Sudah implementasi ya? Ya, Ya, udah implementasi, Prof. Pak Doktor ini kan bentar lagi doktor. Ya, Tidak Prof. harus selalu dipertahankan. Artinya disertasi Pak Doktor ini memiliki keterbatasan, baru meneliti yang sifatnya knowledge base, Ya. bukan creativity base, gitu ya. Sementara kekinian dibutuhkan critical thinking, ya, yang 4C itu. Jadi begitu. Memang Ya, knowledge base masih perlu, tetapi sekarang ini yang lebih urgent adalah critical thinking, kolaborasi, creativity, dan communication. Begitu. Ya, betul, Prof. Makasih, Prof. Nadiro. Selanjutnya, bagaimana saudara punya pandangan? Apakah kita ini harus selalu belajar dari best practices dari organisasi saja, atau bagaimana? Misalnya PLN belajar dari best practices dari mana gitu. Kemudian project mana belajar lagi best practices dari mana gitu. Apa seperti itu atau bagaimana? Ya, jadi gini, Prof. Kedua-duanya semua bisa berjalan dan bisa dimanfaatkan mana yang terbaiknya. Biasanya setiap perusahaan, PLN atau proyek-proyek lainnya, mereka mempunyai namanya BDP, Prof. Best Demonstrate Performance. Jadi dia memiliki data terbaik performance setiap kegiatannya atau setiap tahunnya. Nah, dari BDP tersebutlah kita bisa mengelola untuk improvement ke depannya. Nah, tinggal bagaimana improve itu, apakah hanya bersifat praktisi atau memang ada improve yang sifatnya harus melibatkan dunia ilmiah. Salah satunya kita harus lihat jurnal-jurnal atau literatur review, buku-buku atau buku-buku lain-lainnya yang sifatnya ilmiah. Terkadang improve itu yang sifatnya dasar mungkin tidak perlu, hanya fisik-fisik saja, continuous improvement biasa. Tapi kalau perlu continuous improvement yang sifatnya ilmiah, kan PLN juga mempunyai jurnal-jurnal PLN yang harus di-upload setiap tahun masing-masing dimiliki oleh karyawan atau pimpinan, Prof. Jadi itu juga harus kolaborasi antara ilmiah dan praktisinya, Prof. Terima kasih, Pak Prof. Nadira. Artinya cukup best practice. Cukup dengan best practice. Ya, dua-duanya, Prof. Best practice iya, tapi dengan pembelajaran ilmiah juga iya, Prof. Oh, pembelajaran ilmiah itu berarti apa? Future practice. Nah, future practice, Prof. Ya, Prof. Nah, jadi yang dibutuhkan sekarang sudah tidak lagi best practice, tapi ya, future practice. Ya, betul, Prof. Karena tadi harus imajinatif, tantangan global ini sangat berat. Betul, apabila berdiam diri. Tantangan global ini sangat mengkhawatirkan tatkala kita tidak lompat. Kalau kita berjalan saja nggak akan kekejar, kita harus lompat. Namanya break, gitu ya. Begitu ya. Iya, betul. Terakhir, apa yang saudara banggakan sebagai doktor ilmu manajemen yang sudah dihasilkan selama kurang lebih hampir 3 tahun? Ya, makasih, Prof. Jadi saya pertama-tama saya sebenarnya antara bangga, suka dan duka nih, Prof. Karena saya ini kan basically-nya memang orang lapangan, Prof. Saya ini anak STM, Prof. Anak STM, anak D3 juga kebetulan nih Direktur Politeknik Unsri juga hadir nih di sini, saya undang. Saya mau nunjukkan juga ke teman-teman bahwa anak STM, anak D3 itu bisa jadi dokter. Jangan khawatir. Karena orang mikirin dulu STM D3 itu kan teorinya sedikit, Prof. Banyak lapangan saja.
Nah, jadi mereka takut kalau sekolah tinggi-tinggi. Nah, saya buktikan bahwa anak STM anak D3 Politeknik itu pun bisa jadi dokter. Jadi saya cukup bangga bisa menunjukkan kepada teman-teman. Setidaknya saya membuat motivasi Prof ke teman-teman sambil menjawab apa yang disampaikan Prof Hamidah. Alhamdulillah atas arahan Prof Billy, karena Prof Billy juga hobi bikin buku. Ini saya bikin buku Prof, judulnya Implementasi Knowledge Management Budaya Organisasi dan Teamwork. Jadi isinya ini kebanyakan di praktisnya Prof. Jadi agar perusahaan-perusahaan swasta nanti bisa pakai buku ini untuk pengembangan karir mereka. Walaupun implementasi teorinya juga ada sedikit, tapi paling banyak adalah implementasi praktisnya. Nah ini saya lagi proses SBN-nya Prof. Ini kebanggaan saya buat promotor dan kopromotor, ini hadiah buat mereka bahwa buku ini akan saya terbitkan nanti mau dimanapun, apakah media atau di mana. Artinya banyak ilmu yang bisa dimanfaatkan dari best practice ini, Prof, termasuk sejarah saya mulai dari STM sampai saya bisa menyelesaikan program dokter, Prof. Terima kasih, Prof Nadira. Baik. Tapi tidak hanya kebanggaan promotor dan kopromotor, kebanggaan UNJ, kebanggaan oh iya, siapa? UNJ. Siap, ya, karena ya, Bapak pasti. adalah aset. Ya, siap, aset Prof. Pasti, Prof. Universitas, aset Ya. pasca. Ya. Saya siap kalau Prof. Artinya Bapak sebagai praktisi melakukan pernikahan dengan akademisi. Dengan Ya. Nah, sementara sekarang dunia di Indonesia sedang menggagas meramaikan kebijakan bagaimana sekolah-sekolah akademisi juga menghasilkan sesuatu inovasi yang sebenarnya itu tuntutan dari vokasi. Ya, betul. Ya kan? Tapi ya nggak apa-apa. Akademisi dituntut hilirisasi iptek nggak apa-apa karena memang harus mempunyai sama-sama kontribusi, kan begitu ya. Jadi terjadi persilangan-persilangan. Baik, selamat. Ya, saya siap, Prof. Ya, saya siap kalau Prof Nadiro panggil untuk membantu teman-teman di pasca, saya siap, Prof. Ya. Silakan, Khairil. Kepada pimpinan sidang untuk men-skor sidang selama proses pengambilan keputusan. Baik, untuk mengambil keputusan mengenai hasil ujian, maka sidang akan kami skor selama kurang lebih 10 menit. Mohon izin untuk Promopendus dan para tamu undangan untuk kami tempatkan terlebih dahulu di waiting room selama para penguji mengambil keputusan. Terima kasih. Ibu Bapak Dewan Penguji, ini Pak Pau ini dia belum 4 tahun. Terus artikelnya Scopus, nilainya 3,828. Berarti ujian ya? Bentar. Iya, Prof. Ujian. Ujian. Ya, Prof Hamidah, Prof Billy, Pak Ari, dan Ibu Bapak Dewan Penguji yang lain, ini Pak Po ini alhamdulillah dapat pujian nih. Keberatan tidak? Tidak. Pak Billy ketawa, nggak keberatan kalau Pak Billy. Apalagi Prof Hamidah sama Brebes kan. Prof. Yang Brebes itu sahabatnya dia Pak Mukson. Oh, Mukson, Cuma ya. sebagai korprodi ya senang aja Prof. Ada mahasiswanya yang lulus cum laude. Soalnya kan Scopusnya Q2 nih. Lama studinya, sebentar saya cek. Tadi saya sudah lihat 2 tahun 10 bulan. Jadi pujian ya. Baik. Alhamdulillah saya bahagia sekali hari ini
bisa menyelesaikan tugas saya. Saya juga terima kasih buat undangan, ada hadir tadi Prof. Anis, Rektor UI periode lalu, Ketua Ganiwa, Rektor IPPLN, Dr. Robi, Rektor Umus, Brebes, Pak Prof. Yuri, promotor saya di UI, dan lain-lain. Mohon maaf yang saya tidak bisa sebutin satu persatu. Juga komisaris dan direksi para perusahaan-perusahaan swasta lainnya yang juga mohon maaf saya tidak sebutin satu persatu. Ada juga Ketua DKI, AKLI DKI, API DKI, Bapak Iksan Kamil juga terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Prof. Lagi semuanya, terima kasih. Pak Wenari, selamat. Ya, Iksan Kamil ya. Ya, sukses ya. Silakan foto bersama. Ya, foto bersama keluarga. Pakai toga, Prof ya? Ada. Pakai toga silakan, Pak Wen. Silakan. Mungkin Hairil kita dulu yang dipoto. Ada 2 halaman ya Pak. Ya. Ya, Prof. Ya, Prof. Ya. Itu ininya ya. Foto bersama. Ya. Itu topinya dirapihkan dulu. Ya, Prof. Satu. Ya, 1, 2, 3. 3. Ya, oke. Ya. Baik. Lagi. Terima kasih. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih undangan semua. Selamat selamat ya Pak Pau ya. Pak Pau, terima kasih. Ya, Pak Dr. Pak Wenari, sukses selamat selalu. ya Pak Wenari. Terima kasih Prof. Pamida, Pak Billy, Pak Yuri. Ya Pak Mukson nih menyusul Pak Mukson. Siap. Iya nih Pak Mukson nunggu apa nih Pak Mukson? Selamat dari API DKI Pak. Ya, terima kasih API DKI. Ya, sukses terus berkarya. Amin. Ya. Prof. Yuri, makasih Prof. Yuri. Sama, semangat. Ya. Prof. Kenapa Iwa. nih Prof kok pindah nih Prof Yuri? Ya. Prof Yuri kok pindah ini kenapa Prof? Lebih cocok, Prof. di manajemen. Lebih cocok teknik industri. Teknik industri. Oh iya. Lebih bermanfaat kan. Manajemen ada kreativitasnya jadi deh. Prof. Iwa masih ada Prof. Iwa? Prof. Iwa ada rapat katanya tadi. Oke. Ya, Prof. Dedi, Prof. Billy. Apa yang sudah lulus kelasnya Pak Wen? Baru saya Prof. Hah? Prof, doakan saya Prof menyusul Prof. Prof Dedi doakan saya menyusul Prof. Didoain terus Pak Mukson mah nggak jalan-jalan. Pak Mukson ini jurnalnya belum fokus ya. Belum fokus ya. Prof, ya Pak Mukson, ayo Pak Mukson, susul Pak Mukson. Iya sedang ajukan dua Prof. Ini Prof Yuri ini. Dengan Pak Wen. Berapa orang satu kelas Pak Wen? 18 Prof. 18 kan? Baru lolos 1. Baru 1 Prof. Alhamdulillah. Produktivitasnya nih Pak Prof. Hamida masih kurang. Baru pawe ya? Baru pawe. Ya Prof Hamida doakan Prof saya menyusul Prof. Ya Pak Mukson, cepat. Oke, segera ya Pak Mukson. Cuma kalau udah Pak Mukson nggak bisa ini pujian, kan ini udah tinggal sebulan lagi 4 tahun ya. Iya. Prof, alhamdulillah Prof, makasih dapat pujian Prof. 3 tahun Prof. 3 tahun Izin berapa semester 6 ini Prof. Baru semester 6 Prof. Iya. Baru semester 6. Yang penting jurnal artikelnya saja publish di
ya minimal Q3 lah Bang Usman. Siap, Baru satu orang ya. Oke lah, mudah-mudahan nyusul yang lain. Lama juga ya. Kalau menurut Ban PT supaya nilainya 4 itu lulusnya antara 2,5 ke 3,5 tahun program doktor. Iya. Tugas Pak Pawen itu, gebrak-gebrak teman-temannya, ayo. Siap. Nanti kumpul. Saya yang COVID ini, Pak. Kalau nggak COVID, saya kumpul di kelas nih. Jangan mentang-mentang udah lulus duluan, terus temen yang lain ditinggalin. Nggak boleh. Baik, Prof. Dedi, semuanya izin mau yang Saya juga berikutnya. izin. Ya, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dedi, selamat nikahnya Pak Ari Sutono. Pak Ari, terima kasih. Promotornya Pak Wenari, selamat. Mohon izin untuk Bu Mutmainah ya, untuk segera bersiap. Agung. Lanjut ya Mas Hairil. Ya, Pak Agung. Saya nggak usah keluar ya, di sini aja ya. Ya, Prof. Oke, Baik, saya pamit ya. Ya. Oke, selamat ya Saya untuk pamit keluarga. dulu. Salam Pak Wenari. Terima kasih semua. Selamat ya Bu ya. Nanti manggilnya Pak Dokter ya Bu. Siap. Ada Pak Bambang tadi. Ya, Pak Bambang. Agung, saya izin. Ya, Pak Muson segera ya. Siap, Prof. Ada Bambang Sulistia, Justiana Rahmat. Ada. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum.